Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang atletik. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Bola basket, Bu. Bola basket ya. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang atletik. Di sini udah ada yang tahu belum? Apa itu atletik? Ayo. Salah satu cabang olahraga yang memperlombakan beberapa nomor seperti lari jarak pendek, jarak jauh, jarak menengah, lompat jauh, lompat tinggi gitu, Bu. Ya, itu jawaban dari Mbak Tias itu sudah benar ya. Kalau menurut Muhammad Juminar, pengertian atletik itu salah satu unsur pendidikan jasmani dan kesehatan, memiliki komponen dalam pendidikan yang secara keseluruhan mengutamakan aktivitas jasmani dan adanya pembinaan hidup sehat dan pengembangan jasmani mental, sosial, serta emosional yang selaras, serasi, dan seimbang. Jadi itu ya. Nah, di cabur atletik ini juga terbagi menjadi 4 seperti yang dibilang Mbak Tias tadi. Ada lari, jalan cepat, lompat, lempar. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Lari itu kan sudah terbagi menjadi 5. Nah, kalau yang jarak pendeknya itu lari apa aja? 100, 200. Terus 200, Bu. 100, 200, satunya? 400, Bu. Ya, kalau lari jarak menengah? 800, 1.500. Ya, kalau lari jarak jauh? Ayo yang lain. Dibantu. 5.000. 5.000, 10.000. Kalau lari maraton? Ada yang tahu nggak? 42,195, Bu. Ya, Mbak Tias pernah ikut po lari maraton. Belum, Bu. Cuma pernah baca sama pernah lihat aja, Bu. Di sini yang lari paling jauh udah pernah berapa kilo kira-kira? Mbak Tias udah pernah lari berapa kilo? Baru 21, Bu. Wow, hebat ya. Kalau Mbak Siti udah pernah berapa kilo paling jauhnya? Nggak pernah ya, Bu. Nggak pernah lari, po? Nggak kuat. Oh, jadi kalau lari olahraga gitu udah pernah belum? Mungkin cuma jogging keliling 2 kali putaran lapangan sepak bola. Aja ya pelan-pelan. Kalau Mbak Rafita sering jogging nggak? Atau pernah ikut maraton? Saya paling lari 100 meter, Bu. Oh iya, bagus. Kalau Mbak Febri gimana? Cuma suka jogging-jogging aja, Bu. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Selanjutnya ini ada lari estafet. Ada yang tahu lari estafet itu berapa aja larinya? Lari estafet itu 4 kali 100, Bu. 4 kali 100 sama 4 kali 4. Selanjutnya ada jalan cepat. Jalan cepat itu juga jalan ya, jalan sama lari itu beda. Ya. Jalan cepat itu ya kayak orang jalan tapi cepat terus langkahnya tidak melayang. Selanjutnya ada lompat jauh. Lompat jauh, siapa yang udah pernah?
lompat jauh pas SMP atau SD? Pernah Ibu, waktu pembelajaran SD sama SMP, SMA juga pernah Bu. Ya, selanjutnya ada lompat jangkit, lompat galah, dan lompat tinggi. Terus yang terakhir ada nomor lempar. Nomor lempar itu juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Nah, di sini kita akan membahas tentang lompat jauh. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari lompat jauh? Boleh dibantu, Mbak? Mbak Tias mungkin? Kurang tahu Ibu. Kalau Mbak Iva? Lompat sejauh-jauhnya, Bu. Ya, betul. Lompat sejauh-jauhnya dengan diawali dengan lari. Larinya 20-35 meter. Terus kita melakukan penolakan di take off kedua ini, terus badan kita dilayangkan ke atas, ditahan di udara. Jangan langsung baru take off, langsung jebret, jatuhnya di sini. Itu nggak bagus ya, bagusnya tuh lebih sejauh-jauhnya. Terus yang paling bagus juga kalau kita jatuh itu mending badan kita ditaruh ke depan atau ke belakang? Ke depan, Ke depan. Agar kenapa, Mbak? supaya jarak lompatannya itu bisa jauh, Bu. Ya, terus nanti misalkan badan kita udah jauh jatuh ke depan. Terus kita jalannya lewat bak pasir, itu boleh nggak ya kira-kira, Mbak? Tidak boleh, Bu. Kenapa soalnya? Soalnya bikin kita rugi. Itu ya. Selanjutnya kita pelajari tentang teknik awalan dari lompat jauh. Ada yang pernah belum sih di sini tuh lompat jauh? Jadi biar tahu gitu teknik awalan itu tujuannya apa. Ada yang tahu belum? Agar saat melompat itu bisa memperoleh hasil lompatan yang jauh, Bu. Kalau awalnya sudah benar itu nanti bisa memperoleh hasil lompatan yang jauh. Gitu, Bu. Ya, itu semakin dekat papan tolakan kita semakin melambat atau semakin kencang biasanya. Semakin cepat, Bu. Ya, semakin cepat. Biar kita tuh mendapatkan hasil yang maksimal. Terus juga panjangnya ini bervariasi. Ada yang 10 langkah untuk pemula dan lebih dari 20 langkah untuk yang ya biasanya atlet-atlet itu larinya tuh 30 meteran. Terus tekniknya ini sama seperti lari sprint ya, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Hingga ke papan tolakan. Nah, ini juga ada teknik dari tolakan. Teknik dari tolakan ini juga bertujuan untuk memaksimalkan kecepatan vertikal dan memperkecil hilangnya kecepatan horizontal. Jadi, ini nanti tetap kaki yang paling kuat untuk penolakan, terus badan kita diangkat ke atas. Kan tadi pertama kan awalannya lari badan kita menuju ke depan. Terus setelah ditolak, ini kan badan kita usahakan naik ke atas. Kenapa sih yang kaki penolaknya ini harus yang terkuat? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Biar
hasil lompatannya maksimal. Ya, biar hasilnya maksimal, terus juga biar kaki kita ini kuat menahan badan kita, kuat menopang tubuh kita. Terus juga untuk menghindari cedera. Kalau kaki yang kita tidak kuat untuk jadi penopang badan kita, otomatis kita terjatuh ya. Terus juga selanjutnya ankle-nya ini lutut dan pinggang harus sejajar gini ya. Biar badan kita tuh enak gitu untuk naik ke atasnya. Ya. Selanjutnya ini dari teknik penolakan ada juga teknik melayang di udara. Bertujuan untuk mendarat yang efisien yang lebih jauh, biar lebih jauh. Kalau kita nggak menahan di udara, tik 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 langsung jatuh gitu kan. Coba kalau kita tahan dulu di udara, itu pasti kan badan kita agak maju lagi ke depan. Ini ayunan tangannya dipertahankan gini ya. Kalau bisa diangkat ke atas biar lebih dikit angin yang laju ke badan kita. Itu. Tungkai juga mengikuti selama melayang ini, ngikutin aja alurnya ini gimana. Terus yang untuk menolak ini ditekuk. Ini kan tadi yang tidak warna hitam ini ditekuk. Dibawa maju ke depan biar hasil yang kita dapat itu lebih jauh lagi. Terus kedua kakinya ini kalau bisa maju ke depan juga biar dibantu. Jadi pas gitu kan dibantu sama tangan sama kaki juga. Jadi biar lebih jauh. Selanjutnya itu ada teknik mendarat. Teknik mendarat ini juga bertujuan untuk memperkecil hilangnya jarak lompatan. Kedua kakinya juga hampir sempurna diluruskan. Ini ya, hampir diluruskan, tapi tidak lurus. Terus kedua lengan ditarik ke belakang. Gunanya apa tadi yang kata Ibu tadi? Gunanya agar tubuh kita lebih maju ke depan supaya kita tidak rugi ya. Terus pinggul didorong ke depan menuju titik pendaratan. Supaya apa? Dimajukan ke depan, Mbak. Bisa dibantu, Ibu? Supaya apa? Supaya pas pengukurannya itu jarak kita tuh lebih jauh. Terus ada juga peraturan-peraturan dari lompat jauh. Yang pertama ini peserta atau pelompat lebih dari 8 orang, maka setiap pelompat diberikan 3 kali kesempatan untuk melakukan lompatan. Jika peserta berjumlah 8 orang atau kurang, maka kesempatan melompat yang diberi adalah 6 kali. Ini biasanya untuk di pertandingan ya. Soalnya kalau kita 8 orang itu diberi kesempatan 3 kali itu yang biasanya yang lompatan terbaik berhak masuk ke final. Dipilih ke-8, dipilih 8 atlet itu sisa yang 8 itu berhak masuk ke final. Tapi kalau kurang atau pas dari 8 itu langsung ke final. Itu ya. Terus selanjutnya ada kaki penumpu tidak boleh melewati papan tumpuan. Ya, kalau kaki penumpu itu melewati papan tumpuan, itu didiskualifikasi, tidak boleh ya. Tapi malahan kalau kita jauh di belakangnya juga nggak apa-apa, tapi kita rugi. Yang benar itu pas banget di papannya. Jadi tek 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 pas banget gitu ya. Selanjutnya ada jarak lompatan dihitung dari bagian tubuh pertama yang menyentuh kaki, baik tangan maupun kaki. Jadi
sebaiknya badan kita tuh seperti yang di foto tadi, yang digambar tadi. Lebih baik tangan sama kaki kita tuh lebih kita buang ke depan, biar pantat kita aja yang jatuh ke belakang gitu. Karena yang dihitung itu yang paling mendekati dengan papan tolakan. Jadi kalau badan kita udah jatuh, terus tangan kita ke belakang, itu yang dihitung itu jari kita yang paling dekat dengan papan tolakan itu, yang dihitung oleh panitianya, itu biasanya begitu. Selanjutnya, nah yang kata Ibu tadi, apalagi kalau kalian udah berdiri, terus kalian berjalan melewati bak pasirnya itu, kalian lebih rugi lagi, itu akan dihitung sampai kalian pergi dari bak pasirnya itu. Maka disarankan kalau udah jatuh itu nggak apa-apa badan kita jungkel ke depan, terus kita jalan maju aja ke depan, jangan noleh-noleh ke belakang, nanti ke belakangnya tunggu udah keluar dari bak pasirnya. Selanjutnya, jika melakukan lompatan dengan jarak yang cukup jauh dari papan tumpuan, jarak yang dihitung adalah tetap dari papan tumpuan hingga posisi mendarat di bak pasir. Ya, kata Ibu tadi ya, kalau kita melompatnya itu lebih 5 jengkal dari papan tumpuan, itu yang dihitung bukan yang kaki kita tadi, tapi masih tetap yang dihitung dari papan tumpuannya tadi. Makanya kata Ibu tadi itu namanya rugi. Yang baik itu adalah pas di papan tumpuan, tidak lebih, tidak kurang. Tapi kalau kurangnya dikit, itu nggak apa-apa. Jangan terlalu banyak, itu kita yang rugi. Coba kalau yang misalnya 5 jengkal tadi, itu ditaruh di depan, kan kita untung gitu. Selanjutnya itu tidak diperbolehkan untuk melakukan gerakan jungkir balik saat melakukan lompatan atau mendarat di bak pasir. Terus tidak diperbolehkan melompat dengan kedua kaki pas di papan tumpuannya ya. Itu tidak boleh juga, soalnya kan definisi melompat sama meloncat itu beda. Kalau melompat itu menggunakan satu kaki, sedangkan untuk meloncat itu dua kaki. Jadi gitu. Sampai sini ada yang dipertanyakan nggak anak-anak? Ada yang dipertanyain belum? Belum ada, Bu. Dari yang lain? Belum ada, Bu. Oh, belum ada semua. Ya udah, kalau belum ada semua, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.